Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Sari, NIM 211030415, kelas C Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi karya tulis ilmiah yang berjudul Kerusakan Lingkungan. Bagaimana dampak kerusakan lingkungan pada pemukiman masyarakat? Dampak kerusakan lingkungan hidup pada pemukiman masyarakat adalah terjadinya pencemaran, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Kerusakan lingkungan hidup ini dapat menyebabkan peningkatan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, tanah, dan lain sebagainya. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan sebuah cermin bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, penyakit, dan lain-lain yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat. Dan sebagaimana diketahui bahwa kehidupan manusia sendiri tidak bisa dipisahkan baik secara lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Maka sebagai individu harusnya segala aspek yang ada dalam masyarakat harus dapat menjaga kebersihan lingkungan. Karena tanpa lingkungan yang bersih, setiap individu maupun masyarakat akan menderita sebab sebuah faktor yang merugikan seperti kesehatan. Kesehatan begitu mahal harganya, sehingga semuanya harus diolah dengan baik. Lingkungan yang kotor berarti pengganggu kesehatan yang juga berarti membuat bibit penyakit. Namun segala sesuatu ada kata perubahan, hanya saja dalam segala persoalan-persoalan. Semua ini tidak dapat untuk dijalankan tanpa sebuah kesadaran dari setiap individu, masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk menjaga kebersihan. Maka kebersihan itu tidak akan berguna dan menimbulkan banyak kerugian. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandangan masyarakat tentang sadar lingkungan sangat minim atau kurang. Cara menjaga kebersihan lingkungan. Adapun cara-cara menjaga kebersihan lingkungan yaitu dimulai dari diri sendiri dengan cara memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Selalu libatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat dan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sertakan para pemuda untuk ikut aktif menjaga kebersihan lingkungan. Perbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan Anda. Pekerjakan petugas kebersihan lingkungan dengan memberi imbalan yang sesuai setiap bulannya. Sosialisasikan kepada masyarakat untuk terbiasa memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan non-organik. Pelajari teknologi pembuatan kompas dari sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali untuk pupuk. Kreatif dengan membuat souvenir atau kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah. Atur jadwal untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Cara menanggulanginya, limbah dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Apabila ini sudah terlanjur ada di dalam lingkungan hidup kita, maka harus ada upaya penanggulangannya limbah pemukiman. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi limbah pemukiman yaitu sebagai berikut. Tidak membuang sampah ke sungai, tidak memakai deterjen secara berlebihan, tidak melakukan pembuangan industri yang mengandung PBHG-SN karena dapat mencemari lingkungan atau perairan. Limbah dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Apabila hal ini sudah terlanjur ada di dalam hidup kita, maka harus ada upaya penanggulangannya limbah pemukiman.
Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi limbah pemukiman yaitu mengelola sampah, membuang sampah di tempatnya, dan tidak membuang sampah ke sungai. Adapun kesimpulan dari kerusakan lingkungan yaitu dari hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat masih belum peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya. Kebanyakan dari mereka berpikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, pembuangan limbah pabrik, polusi udara, pencemaran air, dan lain-lain. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan setiap tahunnya selalu meningkat dan mengakibatkan keadaan yang merugikan kota Medan. Contohnya banjir yang baru-baru ini terjadi karena banyaknya sampah yang menumpuk di parit-parit rumah dan kanal air. Dengan sebuah perumpamaan yang dapat dibandingkan dengan teknologi, maka dapat diperhatikan bahwa secanggih-canggihnya teknologi tanpa didasari dengan kebersihan, maka teknologi itu akan hancur. Jadi dari hal tersebut kita harus menyadari kebersihan itu penting. Marilah kita menjaga kebersihan secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.